Sobat e-Talk Indonesia dimanapun kalian berada. Salam energi pejuang-pejuang energi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan amanah aktivitas sehari-hari. Sobat e-Talk Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang hidrat gas atau gas hidrat. Transisi energi, dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan, menjadi salah satu arah kebijakan energi nasional. Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan perlunya usaha untuk mencari potensi energi baru untuk dapat memenuhi kebutuhan energi yang makin meningkat. Pada penelitian tahun 2004, di Indonesia telah ditemukan potensi cadangan metan hidrat yang volumenya diperkirakan mencapai lebih dari 850 triliun kubik. Gas hidrat, CH4575H2O, atau yang umum disebut sebagai metan ice, merupakan suatu senyawa klatret solid yang mengandung metan dengan jumlah besar dan terperangkap pada suatu kristal H2O dalam kondisi tekanan tinggi dan temperatur rendah. Klatret sendiri secara definisi adalah suatu kristalin air padat di mana molekul nonpolar atau polar yang kecil, dengan hidrofobik moietis yang besar, terperangkap di dalam suatu kurungan dari ikatan hidrogen, di mana hidrokarbon berbentuk metan terjebak di dalam rantai H2O. Secara volumetrik, jumlah senyawa H2O yang hadir melingkupi selalu lebih banyak daripada senyawa hidrat metane. Selain itu, senyawa hidrat di alam dapat dibentuk oleh senyawa-senyawa hidrokarbon seperti metan, etan, dan propan. Gas hidrat merupakan zat kristal yang dikenal sebagai senyawa inklusi berupa molekul gas terperangkap di dalam struktur padatan yang disusun oleh molekul air. Gas hidrat merupakan gas yang lebih ramah lingkungan dibandingkan gas konvensional. Pembakaran gas hidrat akan menghasilkan panas yang sangat besar dibandingkan gas konvensional. Setiap pembakaran 1 meter kubik gas hidrat akan menghasilkan energi yang setara dengan 168 meter kubik gas alam konvensional, dikutip dari www.sciencedaily.com. Gas hidrat akan terbentuk bila dipenuhi dua kondisi. 1. Ada air bebas, free water, dan 2. Kondisi operasi gas berada dalam daerah pembentukan gas hidrat. Secara umum, pembentukan hidrat terjadi karena perubahan pressure yang ikut menyebabkan penurunan suhu atau temperature. Dalam perkembangannya, teori-teori mengenai pembentukan molekul gas hidrat telah diciptakan oleh para peneliti hingga saat ini. Namun dari semua teori yang sudah terpublikasi, belum ada satupun teori yang dapat membuktikan secara utuh dan nyata tentang pembentukan gas hidrat tersebut. Hal yang pasti dalam pembentukannya, material organik ikut hadir dalam generasi hidrokarbon dan proses sedimentasi secara kimiawi dan fisis juga ikut bertanggung jawab. Gas hidrat biasanya ditemukan di lingkungan laut dalam. Lingkungan ini memberikan kondisi suhu yang rendah dan tekanan tinggi sehingga gas hidrat dapat terbentuk. Gas hidrat terbentuk setidaknya pada tekanan sebesar 50 atmosfer dan di atas titik beku air, 4-6 derajat Celcius. Kondisi ini diambil berdasarkan percobaan laboratorium. Penambahan gas lain di dalam kerangka dapat mempengaruhi pembentukan gas ini. Gas hidrat biasanya terbentuk di daerah paparan benua, continental shelf. Di Jepang, gas hidrat sudah digunakan untuk menjadi bahan baku gas untuk transportasi. Gas hidrat yang dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan memiliki kemampuan yang bersaing, yakni 1000-6000 meter pada saat digunakan. Pengembangan gas metan hidrat merupakan opsi energi yang lebih bersih bila dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara. Ekstraksi dan produksi gas metan hidrat dinilai akan mampu menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan berperan dalam bauran energi. Gas hidrat memiliki keunikan dibandingkan gas metana konvensional lainnya. Gas ini berbentuk seperti es dan dapat langsung dibakar. Pembakaran gas hidrat akan menghasilkan panas yang sangat besar dibandingkan gas konvensional. Perbandingannya adalah pembakaran 1 meter kubik gas hidrat akan menghasilkan energi yang setara dengan 168 meter kubik gas alam konvensional.
Bayangkan, dengan kondisi seperti ini maka gas CO2 yang dihasilkan oleh pembakaran gas juga dapat berkurang, dengan beralih ke gas hidrat. Ditambah lagi, gas hidrat memiliki jumlah cadangan gigaton di sedimen laut dalam. Walaupun begitu, teknologi untuk produksi gas hidrat masih belum komersial. Hal ini menyebabkan penelitian lebih lanjut seperti cara memproduksinya perlu dilakukan. Bagaimanapun gas hidrat merupakan gas yang ramah lingkungan dan sangat berpotensi untuk digunakan di masa depan. Gas hidrat atau metan hidrat di Indonesia sudah disebutkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Nomor 5 Tahun 2012 tentang tata cara penetapan dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi non-konvensional. Dalam permen tersebut, gas hidrat digolongkan sebagai minyak dan gas bumi non-konvensional. Minyak dan gas non-konvensional sendiri menurut Kementerian ESDM didefinisikan sebagai minyak dan gas bumi yang diusahakan dari tempat terbentuknya. Jadi, dengan adanya permen ini, Indonesia setidaknya sudah melirik potensi dari gas hidrat. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai akumulasi gas hidrat yang tinggi pada beberapa titik di sekitar Laut Sumatera, Laut Jawa, Sulawesi, dan sebagainya. Akumulasi energi alternatif ini, di Indonesia, belum satu pun yang tersentuh oleh kegiatan eksploitasi. Potensi cadangan gas metan hidrat Indonesia mencapai lebih dari 850 triliun kubik feet di dua lokasi utama. Berdasarkan penelitian awal di tahun 2004, Indonesia berhasil menemukan potensi cadangan metan hidrat sebesar lebih dari 850 triliun kubik feet di dua lokasi utama, yaitu perairan selatan Sumatera sampai ke arah barat Laut Jawa sebesar 625 triliun kubik feet dan di Selat Makassar sebanyak 233,2 triliun kubik feet. Selain di lokasi tersebut, metan hidrat juga tersebar di daerah lepas pantai Simele, Palung Mentawai, Selat Sunda, Busur Depan Jawa, Lombok Utara, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Aru, Misol, Kumawa, Wigeo, Wokam, dan Salawati. Gas metan hidrat merupakan sumber daya hidrokarbon non-konvensional terbesar dan dapat diproduksi secara aman. Diperkirakan lebih dari 50% deposit hidrokarbon bumi tersimpan dalam bentuk gas metan hidrat. Satu, gas hidrat terbentuk dari sini. Lapisan putih yang kita lihat ini, terdiri dari metan ice, es metana, atau gas hidrat. Struktur lapisan es ini terbentuk ketika molekul gas metana terkristalisasi dengan molekul air di bawah tekanan tinggi dan temperatur yang rendah. 1 kubik meter lapisan kompon metan hidrat melepaskan sekitar 160 kubik meter gas. Ini menjadikan gas hidrat sebagai bahan bakar yang sangat tinggi intensivitas energinya. 2. Gas hidrat juga punya nama-nama alias lainnya seperti metan klatrat, hydrometan, metan ice, fire ice, dan natural gas hidrat. Para pakar dan ahli percaya bahwa cadangan gas hidrat di dalam bumi jumlahnya jauh melebihi jumlah bahan bakar fosil lainnya yang ada sekarang. Keberadaan gas hidrat tidak selalu stabil pada tekanan dan temperatur laut yang normal, sehingga ini menjadi alasan utama sekaligus tantangan studi pengembangan gas hidrat di masa depan. 3. Pengembangan gas metan hidrat merupakan opsi energi yang lebih bersih bila dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara. Ekstraksi dan produksi gas metan hidrat dinilai akan mampu menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan berperan dalam bauran energi. 4. Meskipun di Indonesia sumber daya gas hidrat ini sangat besar, terdapat tantangan besar dalam eksplorasi gas hidrat. Tantangan besar dari eksplorasi ini adalah cara untuk mendapatkan gas ini. Teknologi di dunia belum ada yang bisa menghasilkan gas hidrat secara komersil. Namun, apabila teknologi ini sudah ada, Indonesia bisa langsung gaskan beralih ke energi gas yang sangat potensial dan lebih ramah lingkungan ini. Nah, Sobat e-Talk Indonesia, itulah tadi bahasan singkat kita tentang gas hidrat. Gimana pendapatmu tentang prospek harta karun bawah laut yang dimiliki negara kita ini di masa depan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan jadi bahan diskusi yang hangat. Salam e-Talk Indonesia, referensi bicara energi.